Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Aldila Septiana dengan NIM 120280119 dari TPB 16 Program Studi Teknik Kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan program C++ dan flowchart dan mempraktekkan bagaimana program yang telah saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang saya memilih program ini. Nah, untuk program yang pertama, saya mengimplementasikan materi fisika, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm ini adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor dengan berbanding lurus dengan beda potensial tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis, hukum Ohm ini dapat dirumuskan seperti yang ada di bawah ini, di mana V ini adalah voltage atau beda potensial yang satuannya adalah volt. Nah, kalau I ini adalah current yang berarti arus listrik yang satuannya adalah ampere dan yang terakhir adalah resistance. Resistance ini adalah hambatan yang satuannya adalah ohm. Dan untuk program yang kedua, saya mengimplementasikan materi kimia, yaitu konversi suhu. Nah, suhu ini adalah besaran di dalam yang menyatakan ukuran derajat panas maupun dinginnya suatu benda. Terdapat beberapa skala satuan suhu, antara lain yaitu Celsius yang dilambangkan dengan C, Reaumur yang dilambangkan dengan R, Fahrenheit yang dilambangkan dengan F, dan Kelvin yang dilambangkan dengan K. Rumus C, R, F, K juga bisa Anda ketahui dengan mudah dengan satuan tersebut. Skala Celsius adalah skala yang paling banyak digunakan dari berbagai negara di seluruh dunia. Maka dari itu, nantinya program kedua ini saya akan mengkonversikan suhu Celsius ke suhu Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk program yang pertama ini, saya akan menjalankan program untuk menghitung hukum Ohm terlebih dahulu. Nah, di sini dimulai dengan include iostream dengan using namespace std. Nah, ini adalah rumus yang akan digunakan untuk menjalankan program kali ini. Nah, untuk program kali ini saya akan melakukan dengan perulangan do while. Nah, pertama-tama nanti akan ada output tentang pilihan program yang harus dipilih oleh user. Jadi nanti user itu akan diminta untuk memilih 1, 2, atau 3. Nah, nanti dari pilihan tersebut akan diarahkan untuk menghitung nilai V, R, atau I. Nah, selanjutnya, jika user memilih pilihan yang pertama, akan diarahkan untuk mencari nilai V. Nah, nanti akan ada output yang meminta untuk memasukkan nilai I dan user harus memasukkan nilai I. Nah, selanjutnya akan ada output untuk memasukkan nilai R dan nanti user akan memasukkan nilai R. Nah, nanti nilai I dan nilai R ini dikali untuk menghasilkan nilai V. Nanti nilai V akan keluar bersama dengan satuannya, yaitu volt. Lalu, untuk pilihan kedua, itu untuk mencari nilai R. Nah, untuk nilai R ini nanti akan ada output untuk memasukkan nilai V dan user harus memasukkan nilai V tersebut. Nah, nanti setelah memasukkan nilai V akan diminta untuk memasukkan nilai I. Nah, untuk mencari nilai R ini caranya adalah dengan membagi nilai V dan dengan nilai I. Nah, nanti nilai R akan keluar bersama dengan satuannya yaitu ampere. Dan untuk pilihan yang ketiga, untuk mencari nilai I. Untuk mencari nilai I, seperti tadi akan ada output yang meminta untuk memasukkan nilai V dan R. Nanti user harus memasukkan nilai tersebut. Nah, nanti dengan rumus ini, V dibagi dengan R, nilai I akan keluar bersama dengan satuannya yaitu Ohm. Tetapi jika user memasukkan lebih dari 3 angka, selain 1, 2, 3, maka akan muncul pilihan error. Dan terus nanti akan ada perulangan yang bertanya kepada user apakah ingin menghitung lagi atau tidak. Nanti user akan menjawab dengan mengetik Y atau N.
Nah, sekarang kita jalankan programnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pilihan 1, 2, atau 3. Di sini saya akan memasukkan nilai 1 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya diminta untuk memasukkan nilai I. Saya memasukkan 5. Lalu untuk memasukkan nilai R, 6. Nah, nanti nilai V akan keluar beserta dengan satuannya. Nah, saya akan melakukan perulangan dengan mengetik Y. Nah, selanjutnya saya akan menghitung nilai I. Masukkan nilai V, dan masukkan nilai R. Nah, setelah selesai melakukan perhitungan, maka dapat mengetik N. Dan program selesai. Selanjutnya kita akan ke flowchart. Nah, ini flowchart untuk program yang pertama. Dimulai dengan memasukkan array bilangan 3, integer bilangan, dan string ulangi. Nah, nanti akan ada output program untuk menghitung nilai V, nilai R, dan nilai I. Nah, nanti user akan diminta untuk menginput pilihan. Jika user memilih pilihan pertama, user akan diminta untuk menginput nilai R dan nilai I, dan nantinya nilai V akan keluar dengan rumus ini. Jika user memasukkan pilihan kedua, yaitu untuk mencari nilai R, maka user akan diminta untuk memasukkan nilai V dan nilai I, dan nanti nilai R akan keluar dengan rumus ini. Dan untuk pilihan yang ketiga, jika user memasukkan pilihan yang ketiga, maka program akan mencari nilai I. User akan diminta untuk memasukkan nilai V dan nilai R, maka nanti nilai I ini akan muncul dengan rumus ini. Jika memasukkan pilihan selain 1, 2, 3, maka pilihannya akan error. Setelah itu, ini akan terus berulang jika kalian mengetik Y. Sekarang kita mencoba run. Nah, jadi kita jalankan program. Mulai dari saya ingin menghitung nilai R terlebih dahulu. Masukkan nilai R. Masukkan nilai I. Nah, nilai yang keluar adalah seperti itu. Nah, saya akan mencari nilai selanjutnya. Nilai 1, 7, nilai R-nya 7, nilai I-nya 9. Nah, saya akan menyelesaikan programnya. Nah, sudah seperti itu, maka program 1 sudah selesai dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjalankan program yang kedua. Program yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang konversi suhu dengan include iostream dengan using namespace std. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menjalankan program ini. Dengan perulangan do while, pertama-tama akan diminta untuk memasukkan pilihan. Jadi dari nilai Celsius ini mau dikonversi ke Fahrenheit, Kelvin, atau Reaumur. Nah, nanti jika pilihan pertama, maka itu akan mengonversi dari Celsius ke Fahrenheit, nanti akan dimasukkan suhu dalam bentuk Celsius, dan nilai dari Celsius itu nanti akan dikali dengan 9/5 ditambah 3/2. Nah, rumus itu adalah rumus untuk mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, nanti akan keluar nilai Celsius yang setara dengan nilai Fahrenheit tersebut. Selanjutnya untuk pilihan kedua, mengonversi Celsius ke Kelvin. Nanti user akan diminta untuk memasukkan suhu dalam Kelvin. Setelah itu nilai suhu yang sudah dimasukkan akan ditambah dengan 237,15. Nah, rumus ini digunakan untuk mengonversi Celsius ke Fahrenheit. Setelah
rumus ini dijalankan, akan keluar nilai Celsius yang setara dengan nilai Kelvin. Untuk pilihan yang ketiga, untuk mengonversikan Celsius ke reaumur. Setelah user memasukkan suhu, nanti program akan menghitung dengan rumus dikali dengan 4/5. Nah, nanti akan keluar output-nya Celsius yang setara dengan reaumur. Selain pilihan 1, 2, 3, maka program tidak akan terbaca, maka pilihan akan menjadi error. Setelah itu, jika ingin mengulang, klik Y, dan jika sudah selesai bisa mengklik N. Maka sekarang kita akan menjalankan programnya. Nah, di sini user akan diminta untuk memilih satu dari tiga ini, memilih pilihan 1, 2, 3 ini. Nah, sekarang saya akan mau mengkonversi dari Celsius ke Kelvin, masukkan suhunya. 110. Nah, jadi 110 Celsius setara dengan 383,15 Kelvin. Saya akan menghitung lagi. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk menghitung Fahrenheit. Masukkan suhunya. Suhunya 100. Jadi 100 Celsius setara dengan 212 Fahrenheit. Sekarang kita coba untuk yang reaumur ya. Untuk yang reaumur, saya akan memasukkan suhunya 80 derajat Celsius. Nah, 80 derajat Celsius setara dengan 64 Fahrenheit. Nah, untuk mengakhiri program, saya ketik N dan selesai. Program ini dijalankan. Setelah itu kita akan melihat flowchart dari program kedua. Nah, ini adalah flowchart dari program kedua. Sama seperti tadi, kita akan diminta untuk memasukkan array, integer, dan string. Lalu akan ada output yang meminta user memilih pilihan 1, 2, atau 3. Nah, jika user memilih pilihan pertama, maka akan mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit dengan rumus ini, dengan rumus 9/5 ditambah 32, maka nilai yang dimasukkan user akan dikonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Untuk pilihan yang kedua, itu adalah pilihan untuk mengonversi dari Celsius ke Kelvin. Nah, jika user sudah memasukkan besaran suhunya, nanti program akan menghitung dengan rumus seperti ini, nilai yang user telah masukkan ditambah 273,15. Nah, nanti hasil yang keluar adalah hasil yang sudah dikonversi dari Celsius ke Kelvin. Untuk pilihan yang ketiga, ada konversi dari Celsius ke reaumur. Nah, untuk Celsius ke reaumur ini sama seperti sebelumnya, user akan diminta untuk memasukkan suhu. Nah, nanti nilai yang sudah user masukkan akan dikali dengan 4/5, dan hasil yang keluar adalah hasil yang sudah dikonversi dari Celsius ke reaumur. Sudah sampai. Selain pilihan 3 itu akan error, terus, nah, setelah itu, ini akan terus berulang jika kalian mengklik Y. Nah, jadi nanti bisa di user akan diminta untuk memilih 1, 2, atau 3. Memilih 2, masukkan suhunya, saya akan memasukkan suhu 50 derajat Celcius. Nah, jadi hasil konversinya dari Celsius adalah 300. Jadi 50 derajat Celcius itu setara dengan 325,15 Kelvin. Nah, saya akan mencoba untuk menghitung Fahrenheit. Saya akan mencoba 50 juga. Nah, jadi untuk 50 Celcius setara dengan 122 derajat Fahrenheit. Nah, sudah selesai. Program yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.